ulama tidak dihargai lagi, ulama tidak didengar lagi, ulama saudara sudah tidak dihormati lagi, ilmu mereka semua diabaikan. Akhirnya ulama pun kebingungan. Disitulah berbagai macam bencana akan datang. Na'udzubillah min, mendorong kita semua, mendorong habaibnya, mendorong ulamanya, mendorong para ustadznya, mendorong para santrinya, supaya jangan pernah lupa tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi macam di Jakarta, kita ingat di Jakarta beginilah, kita sudah berpuluh tahun berjuang bagaimana menghadapi segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Maaf, Jakarta itu pusat maksiat. Maksiat apa aja ada di Jakarta. Jakarta itu pusat kemungkaran. Kami khawatir kalau kami tidak tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di Jakarta, mungkin dari kemarin Jakarta sudah tenggelam, Jakarta sudah gempa, Jakarta sudah tidak ada, Jakarta sudah hancur, saudara. Itu yang kami tak mau terjadi, saudara. Nah, bagaimana supaya Jakarta tidak dihancurkan Allah, tidak ditenggelamkan, tidak terjadi gempa bumi dan lain sebagainya? Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيادة الأستاذ أخينا الفاضل المحترم المكرم مسردي بن سعد حفظه الله تعالى ورعاه، فمتن الله بطول حياته ونفعنا بعلومه في الدين والدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الطلبة الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه القصة الطيبة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ahiba'il kiram, satu kehormatan dan kebanggaan sekaligus satu kebahagiaan bagi saya dan rombongan dengan keluarga hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim dengan kawan seperjuangan saya, sahabat yang selama ini selalu aktif melakukan dakwah hizbah di negeri Malaysia tercinta, itu akhina al-fadil al-ustaz as-syekh Masridi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan saya bahagia sekali bisa berkunjung, bisa datang bersilaturahim ke majelis ini, ke pesantren ini, ke Perkit, yaitu Pertubuhan Kebajikan Darul Islah yang ada di Malaysia. Mudah-mudahan semoga kumpulnya kita pada hari ini di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Kepada semua para ustadz, para tuan-tuan guru, tuan dan puan yang berbahagia, sekali lagi saya sampaikan yaitu rasa syukur bahagia saya bisa hadir atau boleh hadir yaitu tempat ini pada hari ini. Baiklah ya kawan,
Ada satu riwayat yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan seperti ini karena waktu kita tidak banyak. Satu hadis yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang memang dikatakan oleh Imam Iraqi dhaiful isnad tapi ma'mul bih fid dakwah. Hadis ini sangat diamalkan dalam dunia dakwah, sangat diamalkan dalam dunia tauqih wal irsyad, sangat diamalkan dalam dunia at-targhib wa tarhib, di mana sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan suatu ketika Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk, saudara, di majelis bersama para sahabat yang tercinta radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, yaitu mengajukan sebuah pertanyaan, sebuah soalan. Apa kata beliau? Kaifa antum idza taqat nisa'ukum wa fashaqa subbanukum wa taraktum jihadakum. Kaifa antum, kata Nabi. Bagaimana kamu sekalian? Macam mana kamu sekalian? Jika suatu hari nanti, suatu zaman nanti, taqat nisa'ukum, perempuan-perempuanmu durhaka, wa fasaqa subbanukum, dan pemuda-pemudamu durjana, wa taraktum jihadakum, sementara kamu sekalian, hai umatku, beramai-ramai meninggalkan kewajiban jihad. Jadi Nabi bertanya, bagaimana? Bagaimana kamu sekalian kalau suatu ketika nanti macam itu kondisinya? Kemudian para sahabat terkejut, balik bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata mereka? Apakah inun dzalika ya Rasulullah? Apa iya kondisi nanti akan seperti itu wahai Rasulullah? Sahabat bertanya, bukan tak percaya Nabi. Sahabat bertanya, saudara, bukan tak yakin dengan berita dari Nabi, tapi sahabat bertanya karena kaget, terkejut. Macam mana kok umat Islam yang dididik oleh Nabi makin hari makin baik, makin hari makin bagus. Dari mulai di Mekah, hijrah ke Madinah, makin hari imannya makin kuat, makin hari ibadahnya makin bagus. Kok tiba-tiba Nabi memberikan berita, memberikan kabar nanti umatku kondisinya seperti itu. Perempuannya durhaka, pemudanya durjana, umat Islam rame-rame meninggalkan jihad, saudara. Dan itu kita lihat saat ini dengan mata kepala kita. Nah, macam mana kita lihat perempuan-perempuan kita mengkabar rijal, membuka-buka aurat di mana-mana tempat, saudara. Bagaimana pemuda-pemuda kita sekarang yang terkena narkoba, yang terkena khamar, yang terkena arak, bahkan ada anak yang bunuh orang tua, bunuh ibu, bunuh ayahnya. Persis yang Nabi katakan. Dan sekarang ini, saudara, jangankan berjihad, bicara jihad pun banyak yang takut, saudara. Jadi umat Islam ditakut-takuti. Kalau bicara jihad nanti disebut teroris, kalau bicara jihad nanti disebut ekstremis, kalau bicara jihad nanti disebut ini orang berbahaya, dan seterusnya. Persis seperti yang Nabi beritakan terjadi di zaman kita sekarang ini. Nah, para sahabat di zaman itu terkejut. Apa iya ya Rasulullah, nanti umat Islam akan seperti itu? Apa dijawab oleh Nabi? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, na'am, bal asyaddu minhu sayakun. Kata Nabi, ya benar akan seperti itu. Walladzi nafsi biyadih, kata Nabi, beliau bersumpah, demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, wa asyaddu minhu sayakun, nanti kondisi umatku lebih berat dari itu. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, kondisi macam mana lagi yang lebih berat dari itu ya Rasulullah? Tadi aja udah berat ini. Perempuan durjana, pemuda durhaka, jihad ditinggal, itu udah berat itu. Kata Nabi, nanti kondisinya lebih rusak lagi, lebih teruk lagi, lebih buruk lagi, lebih tak bagus lagi. Makanya sahabat bertanya, kondisi macam mana yang lebih buruk? Akhirnya Nabi mengatakan, saudara, di mana beliau mengatakan, kaifa antum? Nabi ajukan lagi pertanyaan, bagaimana kamu sekalian? Idza lam ta'muru bima'rufin wa lam tanhau 'anil munkari. Bagaimana kamu sekalian kalau nanti kamu dapat suatu zaman kamu tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar,
Kamu tidak lagi menyerukan kepada kemakrufan dan tidak lagi mencegah kemunkaran. Ini kata Nabi kondisi yang lebih teruk lagi. Ini kondisi yang lebih berbahaya lagi, saudara. Sahabat makin terkejut, makin kaget. Kenapa? Sebab dulu sahabat Nabi menjadi umat yang terbaik justru karena amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, engkau ya Muhammad bersama para sahabatmu semua, kuntum khairu ummatin. Engkau sekalian adalah umat yang terbaik. Kenapa menjadi umat yang terbaik? Ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan oleh Allah untuk umat manusia di alam semesta ini. Kenapa menjadi yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena engkau sekalian menyerukan kemakrufan dan mencegah kemunkaran. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu kunci para sahabat menjadi umat yang terbaik. Nah sekarang Nabi kasih berita, nanti amar ma'ruf nahi munkar kalian tinggal. Jadi macam mana kita mau jadi umat yang terbaik? Macam mana kita mau jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas kalau kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara? Kaget lagi para sahabat. Mereka bertanya lagi, awakah ini dzalika ya Rasulullah? Bisa begitu ya Rasulullah keadaan umat ini? Kok bisa rusak begitu? Apa iya ya Rasulullah? Nabi pun menjawab lagi-lagi, saudara. Nabi katakan, na'am walladzi nafsi biyadi wasattu minhu sayaqul. Iya, iya, demi Allah Nabi bersumpah nanti umatku akan lebih jelek lagi dari itu. Jadi udah dua kondisi nih. Pertama jelek, ada yang lebih jelek, gak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kali ini kata Nabi ada lagi yang lebih jelek lagi kondisi umatku. Bagaimana? Sahabat bertanya, wa ma asattu minhu ya Rasulullah. Kondisi macam mana yang lebih jelek lagi, lebih buruk, lebih teruk dari itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, kaifa antum idza ra'aitumul munkara ma'rufa wal ma'rufa munkara. Jadi kata Nabi, kalau amar ma'ruf sudah tidak dijalankan, sudah tidak dilaksanakan, yang terjadi bagaimana kamu sekalian kalau nanti yang munkar disebut ma'ruf, yang ma'ruf disebut munkar, saudara. Nah kenapa bisa begitu? Karena amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan, sehingga kemunkaran merajalela, saudara, di mana-mana. Akhirnya banyak masyarakat menganggap yang munkar itu ma'ruf karena terbiasa, karena sudah jadi budaya, saudara. Nah bahkan sebaliknya, ada yang ma'ruf dianggap munkar. Nah ini yang terjadi di zaman ini. Semua yang Nabi kabarkan terjadi di hadapan kita saat ini, saudara. Macam mana Ustaz Masrisi menegakkan kemakrufan, tapi apa disebut? Oh ini, saudara, pembangkang. Oh ini ekstrim. Oh ini teroris, saudara. Sementara mereka-mereka yang melacurkan diri, saudara, dianggap profesi, mencari kerja. Mereka-mereka yang berbuat kemungkaran di mana-mana dianggap itu kebaikan. Na'udzubillah min dzalik, saudara. Nah kemudian para sahabat terkejut lagi, saudara. Kata sahabat, awaka inun dzalika ya Rasulullah. Kok macam itu kondisi umat wahai Rasulullah? Kok bisa rusak begitu? Kemudian Nabi, saudara, mengatakan lagi, kaifa antum, bagaimana kamu sekalian? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, idza ta'muru bil munkar, idza amartum bil munkari wa nahitum 'anil ma'ruf. Bagaimana kamu sekalian kalau nanti zamannya akan lebih parah lagi, di mana kalian umat Islam akan menyerukan kepada kemunkaran dan mencegah kema'rufan, saudara. Jadi karena amar ma'ruf nahi munkar tak dilaksanakan, yang ma'ruf disebut munkar, munkar disebut ma'ruf, akhirnya berubah lagi. Saudara, orang beramai-ramai menyeru kepada kemunkaran. Orang diajak berjudi, orang diajak menunggak arak, orang diajak untuk berbuat maksiat. Sementara, saudara, banyak umat akhirnya, saudara, mencegah kemakrufan. Saudara, ustaz mau buat pengajian dilarang, ustaz mau meneriakan yang hak dilarang, ustaz mau bicara yang hak ditangkap, dipenjara. Itu yang terjadi zaman ini, percis seperti yang dikabarkan oleh Nabi, saudara. Sedih para sahabat yang mendengar, nangis mereka. Akhirnya mereka bertanya lagi kepada Nabi, awaka inun dzalika ya Rasulullah. Kok bisa begitu kondisi umat ya Rasulullah? Kenapa begitu rusak?
Kali ini Nabi menjawab dengan jawaban pamungkas, jawaban yang terakhir, saudara. Kata Nabi, na'am, ya, walladzi nafsi biyadi wasaddu minhu sayakun, ya, nanti umatku akan seperti itu. Bahkan nanti lebih teruk, lebih jelek lagi dari itu semua. Dan akhirnya kata Nabi, kalau sudah macam itu, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, jadi Nabi yang mengatakan Allah berfirman, berarti hadis qudsi, saudara. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya, saudara? Bi hadis itu, dengan zatku aku bersumpah, la utihanna lahum fitnatan, aku akan buka pintu-pintu fitnah, pintu-pintu musibah, pintu-pintu bencana, pintu-pintu mara bahaya untuk umat ini. Macam bencana Allah akan kirim, macam musibah Allah akan kirim. Lalu kalau itu sudah terjadi, yasiru fihal alimu hayran, orang-orang alim, orang-orang arif, orang-orang bijak, ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang lurus, mereka semua kebingungan, saudara. Kenapa? Karena doa mereka nggak diterima lagi oleh Allah. Bencana terus datang, saudara. Mara bahaya terus datang. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak ditegakkan. Yang munkar disebut ma'ruf, yang ma'ruf disebut munkar. Bahkan ada masyarakat yang menyuruhkan kemunkaran, saudara, dan mencegah kemakruffan. Ulama tidak dihargai lagi, ulama tidak didengar lagi, ulama, saudara, sudah tidak dihormati lagi. Ilmu mereka semua diabaikan. Akhirnya ulama pun kebingungan. Disitulah berbagai macam bencana akan datang. Na'udzubillah min dzalik. Saudara, nah ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam rangka mendorong kita semua, mendorong habaibnya, mendorong ulamanya, mendorong para ustadznya, mendorong para santrinya, supaya jangan pernah lupa tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah. Maka itu beruntunglah para santri yang ada di majelis berkit ini, saudara. Darul Islam beruntung karena kalian punya guru, yaitu Ustadz Syekh Mas Rizik. Ini bukan sembarang guru. Beliau berilmu dengan sanad, dan beliau bukan hanya berdakwah, tapi beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya tadi saya begitu masuk kemari, apalagi tadi dibawakan yaitu nasib-nasib perjuangan amar ma'ruf nahi munkar, saya jadi ingat ada di Jakarta, Mas Rizik. Nah, jadi macam di Jakarta kita ingat. Di Jakarta beginilah, kita sudah berpuluh tahun berjuang bagaimana menghadapi segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Maaf, Jakarta itu pusat maksiat. Maksiat apa aja ada di Jakarta. Jakarta itu pusat kemungkaran. Kami khawatir kalau kami tidak tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di Jakarta, mungkin dari kemarin Jakarta sudah tenggelam, Jakarta sudah gempa, Jakarta sudah tidak ada, Jakarta sudah hancur, saudara. Itu yang kami tak mau terjadi, saudara. Nah, bagaimana supaya Jakarta tidak dihancurkan Allah, tidak ditenggelamkan, tidak terjadi gempa bumi dan lain sebagainya? Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar menjadi paku bumi dan pintu keselamatan kita semua, insya Allah. Mudah-mudahan berkit dengan guru besarnya, yaitu Ustadz Syekh Mas Rizik. Begitu juga dengan semua NGO Islam yang ada di Malaysia ini, saudara. Kita berikan sokongan, kita dukung, berjuang terus, apalagi bekerja sama dengan kerajaan, dengan kesultanan, dengan Hari Pertuan Agung. Ini satu kerjasama yang sangat baik, yaitu selamatkan Malaysia, selamatkan Kuala Lumpur, selamatkan semua negeri ini dari bencana dengan menegakkan dakwah serta amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan, sekedar berbagi. Insya Allah di lain waktu Ustadz Mas Rizik, saya akan datang lagi kemari. Insya Allah kita akan bawa rombongan pengurus daripada FPI, Front Persaudaraan Islam, dan nanti Tuan Guru Mas Rizik juga dengan rombongan akan datang lagi ke Jakarta untuk kita berbagi pengalaman, berbagi tugas, perjuangan, dan untuk kita merapatkan barisan supaya amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Malaysia, bahkan kita berharap senusantara, bahkan sedunia, insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.